Masih bersama kami Dirjen Imigrasi Republik Indonesia Silmi Karim dan juga Profesor Data Science Monash University Indonesia Taufik Asyari. Saya ke Pak Silmi lagi, Pak. Kemarin ketika boleh dihitung berarti 2 hari ya, Pak, sempat down sistem imigrasi. Kerugiannya itu bagaimana, Pak? Atau seberapa banyak? Pak Silmi, maaf, audionya masih di mute. Ya. Baik. Kalau begitu saya ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, jadi Anda sempat menyebut tadi adalah soal human factor ya. Bagaimana Pak supaya nanti ke depannya ini benar-benar yang kerja itu paham banget apa yang dikerjakannya. Jadi bukan sembarang orang yang bekerja di suatu bidang sehingga akhirnya bisa lagi tidak sengaja mungkin aktivasi ransomware begitu ya. Baik pemirsa, kami mengalami kendala audio. Masih bersama kami, ini ada Dirjen Imigrasi Republik Indonesia Silmi Karim dan juga Profesor Data Science Monash University Indonesia Taufik Asyari. Bagaimana yang tadi sudah dibahas adalah bagaimana cara imigrasi memulihkan data. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya adalah mereka langsung mengambil alih cepat untuk bagaimana supaya sistem ini bisa di recovery dengan cepat begitu, sehingga satu komando ini atau komando langsung diambil alih sehingga untuk bagaimana caranya mengatasi permasalahan di imigrasi begitu. Kemudian pengamat siber Alphonse Tanujaya menyatakan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang dalam atau ordal atas peretasan server PDN yang dikelola Kominfo. Namun ini perlu ada bukti dan data untuk memastikan hal ini. Melihat dari kasusnya, ini adalah logbook 3 dan dari data yang terkumpul sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan pihak ketiga atau pihak dalam. Jadi ini kelihatannya memang aksi dari logbook yang berhasil melakukan scanning dan kecerobohan itu jelas. Jadi untuk detailnya apakah ada orang dalam atau tidak atau ada pihak yang sengaja melakukan hal ini perlu ditelusuri dari log dan yang bisa dilihat ya, dari log akses di sana, dan terasa pihak berwenang seperti BSSN dan Cybercrime bisa mendapatkan. Kembali bersama kami Pak Taufik. Pak Taufik sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Sekarang udah bisa ya? Baik. Pak Taufik, mudah-mudahan tadi bukan disabotase Pak ya oleh peretas ya Pak. Baik Pak Taufik. Halo. Jadi kalau untuk human factor bagaimana nih Pak supaya benar-benar SDM yang benar-benar mumpuni, yang paham untuk diperbantukan dalam satu instansi? Baik, jadi kalau kita lihat human factors ya dalam konteks masalah cyber, itu kita bisa bagi dalam beberapa layer. Sebenarnya layer pertama ya orang yang memang ditugaskan untuk mengamankan ini. Itu terdiri dari sebenarnya kalau bisa di konteks company mungkin itu reportnya ke selevel misalnya Chief Information Officer gitu, dia akan oversee semua data dan itu biasanya terdiri dari orang-orang yang highly capable termasuk untuk memprediksi atau mendeteksi potensi-potensi serangan serangan cyber gitu ya. Cuman juga kita juga harus appreciate juga bahwa di setiap instansi atau organisasi kita juga punya staff-staff biasa mungkin yang tidak terlalu familiar terhadap cyber gitu. Jadi bagi staff-staff tersebut tentunya harus dilakukan training atau updating knowledge secara berkala. Nah ini saya tidak terlalu tidak terlalu paham apakah sudah diimplementasikan di konteks instansi di Indonesia. Misalnya kalau kita mengambil konteks di negara-negara barat, misalnya di Inggris atau di Australia gitu ya. Jadi setiap employee itu punya kewajiban untuk melakukan updating dari sisi pengetahuan cyber security dalam jangkauan 1, 2, 3 tahun gitu ya. Jadi mereka harus training, mereka harus paham apa implikasi ketika mereka mengklik phishing email, ketika mereka came across sesuatu yang attachment yang malicious, itu ada semacam training dan awareness-nya, dan itu memang sangat di-enforce karena ketika satu klik saja itu bisa menginfeksi ratusan bahkan ribuan komputer gitu ya, dan itu kerugiannya akan sangat masif gitu. Mungkin kalau dalam global average itu kan kerugian cyber security itu di angka sekitar
2 juta dolar ya. Jadi cukup sebenarnya cukup besar gitu. Jadi satu klik saja bisa mengakibatkan kerugian sebesar itu. Jadi kalau kita bisa memberikan awareness atau training atau understanding ke employee dari sisi cyber awareness, itu tentu akan sangat bermanfaat. Dan ketika terjadi pola-pola serangan baru, itu bisa dimasukkan pada training atau awareness ini yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar sekali saja, misalnya pas kejadian, kita harus sadar nih tentang praktek-praktek ini, tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena landscape cyber threats ini selalu berubah, selalu kompleksitasnya akan selalu lebih kompleks dari tahun ke tahun, dan tidak hanya sekedar satu jenis serangan saja gitu ya. Jadi harus terus continue begitu ya, Pak Taufik ya. Macam capacity building di situ. Iya, Pak Silmi, perlu ada training dan update ini menurut Pak Taufik ya untuk staf keamanan, staf atau juga personil yang bertugas di lapangan, bahwa update berkenaan dengan keamanan cyber begitu. Imigrasi sendiri seperti apa Pak untuk training teman-teman ini? Kita sudah ada ISO ya, karena masalah serangan cyber itu kan ada beberapa faktor. Ada faktor dari luar dan juga ada faktor dari internal. Dari faktor internal itu ada juga karena kesengajaan, ada faktor internal yang memang karena kecerobohan atau budaya. Sehingga kalau di ISO itu udah jelas. Nah, kita sudah dapatkan ISO itu di tahun 2023. Nah, kalau dari sisi prosedural yang kita lakukan secara internal, saya rasa kita sudah mengadopsi ISO itu dengan sangat baik. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai isu PDN sekarang, itu kan isu yang kaitannya dengan kami sebagai pelanggan dari PDN, ya kan? Nah, bagaimana kita cara melihatnya? Kalau saya simple, ya, yang memiliki masalah data center atau memiliki kebutuhan data center itu kan bukan hanya Indonesia, negara lain juga punya. Nah, kita bisa belajar bagaimana negara lain itu menangani persoalan data center, ya kan? Apakah diselenggarakan sendiri? Apakah dalam konteks pengaturannya atau regulasinya? Apakah dalam hal bagaimana proses ataupun juga penanganan daripada data center supaya bisa didapatkan pelayanan yang optimal, cepat, aman, reliable, ya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini kan masalah kebijakan. Indonesia mau ikut yang mana, ya kan? Nah, ini yang bisa menjawab itu adalah Kominfo. Ya, kalau dalam hal konteks data centernya. Tetapi kalau dalam konteks kami sebagai pengguna atau penyedia layanan pemerintah, ya dalam hal ini layanan imigrasi, ya kita ruang lingkupnya atau lapangannya ya di sini aja gitu. Membatasi, kita perkuat. Ya, Pak Silmi, kemarin dalam rapat di Senayan itu sempat disebutkan ya bahwa ada semacam ketidakwajiban instansi untuk membackup ya. Migrasi ternyata kan membackup ini melalui pusdakimnya, data perlintasan begitu ya. Ini kemarin yang menentukan supaya backup atau tidak backup di imigrasi seperti apa Pak prosesnya? Atau memang sudah sadar aja bahwa memang butuh backup? Aja backupnya, kita backup di seluruh data, kan ada paspor, ada visa, ada aplikasi M-Paspor, ada aplikasi cekal, semua itu ada backupnya. Sebenarnya begini, kan saya juga ngecek bagaimana negara lain, gitu kan? Ya kalau yang namanya data center itu ya mesti ada backup. Bahkan di beberapa tempat itu backupnya sampai 3. Tanpa disuruh ya Pak? Dan itu merupakan bagian dari layanan pusat data, maksudnya data center gitu, bukan lagi bicara opsional atau mandatori. Itu memang sudah harus dimiliki oleh penyedia jasa data center, itu wajib gitu. 3, bukan hanya 2, 3, dan itu lokasinya harus beda. Jadi bukan hanya dalam konteks serangan hacker, kalau ada bencana alam pun ataupun mati listrik itu bisa aman gitu, dalam hitungan menit atau maksimum 1 jam itu harus balik, gitu kan? Nah itu yang pertama. Nah dari sisi user, pelanggan kita, gitu kan? Ya untuk lebih mengamankan, ya kita punya backup juga. Tetapi kan tidak bisa real time. Yang bisa real time itu adalah penyedia data center. Kenapa real time?
itu kan mirroring. Ya kan? Kalau saya harus mirroring, berapa bandwidth yang harus disiapkan? Gitu. Bisa. Cuman kan overkill gitu. Yang harusnya menyediakan itu memang penyedia layanan data center. Itu Baik. di seluruh dunia ada kok rule of thumb-nya, aturan mainnya. Gampang. Jadi itu. mandatori atau tidak tetap sebenarnya itu adalah udah kewajiban lah ya membuat backup, dan kalaupun dibuat data center itu memang benar-benar data centernya juga harus mumpuni begitu ya Pak Silmi ya. Pak Taufik, Iya. jadi bagaimana nih pemerintah sudah harus belajar apa soal backup, karena ini benar-benar seperti hal simple sebenarnya tapi jadi masalah buat kita semua. Pak Taufik. Baik, memang backup itu salah satu good practice ya di bidang IT karena tentu IT itu kan penuh resiko ya. Resiko tadi Pak Silmi sempat sampaikan gitu, resiko kehilangan data baik itu dari ancaman cyber atau baik itu dari misal bencana atau misalnya gangguan-gangguan yang lain gitu. Memang ada resiko yang memang backup itu salah satu good practice, dan memang betul backup itu bisa dilakukan across different physical regions gitu. Jadi apa istilahnya ketergantungan pada satu tempat saja itu bisa dihindarkan dengan backup tersebut gitu ya. Tapi on top of backup itu sebenarnya yang salah satu yang paling penting juga adalah kemampuan untuk mendeteksi serangan itu secara cepat. Jadi kan serangan ini kan kayak virus gitu ya. Jadi menyebar polanya gitu. Jadi ketika misalnya terjadi sebuah serangan itu bisa langsung di-isolate area-area yang sudah terkena infeksi ransomware atau virus tersebut gitu. Karena kalau enggak ya Pak Taufik, ya. nanti backupnya sendiri, kalau backupnya terkoneksi ke internet ya nanti akan kena serangan juga gitu ya. Jadi backup ini tidak akan menjamin 100%. Apapun yang dilakukan di computing system itu tidak akan menjamin 100%. Bahkan provider cloud seperti Amazon pun dia itu ada rule misalnya 11 nines gitu. Jadi 99,99 berapa persen gitu ya availability. Jadi memang tidak bisa garansi 100%. Backup gitu. itu Cuman penting memang ya Pak dengan Taufik, semakin banyak backup ya. Betul. Ya, backup penting, kemudian deteksi dini juga penting ya. Ini juga menurut Anda yang harus dievaluasi begitu. Pak Taufik, terima kasih atas perspektifnya. Pak Silmi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua bisa segera pulih dan apresiasi ya Pak. Jadi imigrasi sudah backup dan cepat pulih begitu. Terima kasih sekali lagi di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.